Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan ya pada hari ini. Eh baik, hari ini kita akan membahas materi yang kedua dari materi tentang afiksis atau imbuhan, yaitu pembahasan tentang suffixes atau akhiran. Ya, what are suffixes atau akhiran? Ya, di sini tertulis bahwa akhiran merupakan huruf-huruf yang ditambahkan di akhir sebuah kata. Ya, saya ulangi bahwa akhiran atau suffixes ini merupakan huruf-huruf yang ditambahkan di akhir sebuah kata. Baik, sebuah akhiran ditambahkan di akhir sebuah kata dalam rangka untuk membentuk sebuah kata baru. Kita lihat di samping contohnya ya. Di sini ada root word atau kata dasar home ya, kemudian ditambahkan dengan akhiran less menjadi kata baru ya, homeless. Kemudian ada kata cheer ya, ditambah dengan akhiran full menjadi cheerful dan seterusnya ya, sehingga membentuk kata baru. Kemudian ada juga sufiks yang bisa mengubah makna dari suatu kata. Ya. Di sini ada kata dasar farm, kebun, ya. Kemudian ditambahkan akhiran er, ya, maka akan membentuk sebuah kata baru, dan kata baru tersebut tentunya memiliki makna yang baru juga, ya. Contoh tadi kebun, tambahkan er menjadi farmer, ya, menjadi farmer. Farmer adalah petani. Kemudian kata dasar act yang artinya bertindak, berbuat, ya, ditambahkan akhiran or, ya, akan membentuk sebuah kata baru menjadi actor, ya, artinya artis laki-laki, ya. Oke, ini mengubah makna dari kata dasar sebelumnya ketika ditambah akhiran, ya. Oke, kemudian sufiks atau akhiran juga bisa mengubah kelas kata dan makna kata, seperti pada akhiran kata sifat atau adjective suffix, ya. Oke, di sini ada kata kerja dasar drink, misalkan, ketika ditambah akhiran kata sifat, maka akan membentuk sebuah kata baru menjadi drinkable, ya. Kata kerja drink, kemudian ditambahkan akhiran kata sifat able menjadi drinkable, yang artinya can be done atau bisa dilakukan. Drinkable artinya bisa diminum. Kemudian kata kerja lain yaitu wash, ditambahkan dengan akhiran able menjadi washable, artinya bisa dicuci. Begitupun misalkan kata kerja eat, ya, ditambahkan dengan akhiran kata sifat able menjadi edible, ya, artinya bisa dimakan. Oke, di sini juga ada beberapa penjelasan akhiran, ya, lebih detail lagi, yaitu akhiran juga bisa mengubah kelas kata dan makna kata seperti yang tadi, ya. Kalau tadi berkaitan dengan akhiran kata sifat, kalau sekarang ditambah dengan akhiran kata kerja. Maksudnya adalah kata dasarnya kata sifat, kemudian ditambah akhiran kata kerja, maka akan membentuk sebuah kata baru yang bermakna kata kerja. Ya, kita lihat di sini kata dasar kata sifat yaitu commercial, ya. Kemudian ditambah akhiran kata kerja, ya, easy atau easy, maka akan membentuk kata baru menjadi
commercialize, ya, commercialize yang artinya memperdagangkan. Ya, contoh yang lain juga dari kata sifat national ditambahkan dengan akhiran kata kerja easy, ya, maka akan membentuk sebuah kata baru menjadi nationalize yang artinya menasionalisasikan. Ya, ini adalah kata kerja baru yang merupakan hasil bentukan dari kata sifat dan akhiran kata kerja easy, ya. Oke. Berikutnya juga di sini ada sebuah akhiran yang bisa mengubah kelas kata dan makna kata seperti akhiran kata benda umum. Ya, kita jelaskan satu persatu di sini. Di sini ada akhiran er atau ear atau double e, ya, yang mana begitu sangat kontras, ya, dengan makna satu sama lain, ya. Misalkan seperti orang yang melakukan sesuatu, maka kita menggunakan akhiran er, ya, ear, atau juga orang yang menerima sesuatu atau mengalami tindakan, maka kita gunakan akhiran double e. Misalkan di sini ada contoh kata dasar dari kata kerja employ ditambahkan dengan akhiran kata benda umum, ya, ear atau double e. Misalkan employ tambah er menjadi employer, ya, yang artinya majikan, orang yang memberi pekerjaan. Kemudian kalau ditambahkan akhiran double e atau e menjadi employee, yang artinya karyawan atau pekerja. Contoh yang lain kata kerja send ditambahkan akhiran er menjadi sender, pengirim artinya, ya, yaitu orang yang melakukan sesuatu. Kemudian address menjadi addressee ditambah akhiran double e, addressee ini maknanya adalah si penerima atau si alamat yang dituju, ya. Oke. Kemudian ada juga akhiran, ya, ion atau shun, ya. Ini digunakan untuk membentuk kata benda yang berasal dari kata kerja. Jadi kata kerja yang ditambahkan dengan akhiran ion atau shun, ya. Seperti contoh misalkan kata kerja pollute menjadi tambah shun membentuk kata baru menjadi pollution yang artinya pengotoran, ya. Atau kata kerja yang lain reduce ditambah akhiran shun menjadi reduction artinya pengurangan, ya. Kita lihat juga di sini ada akhiran atau er. Ini digunakan untuk orang yang melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Misalkan kata kerja write ditambahkan dengan akhiran kata benda umum er menjadi writer, ya, writer. Nah, artinya si penulis, orang yang melakukan aktivitas menulis. Begitu juga kata kerja work ditambah akhiran er, maka akan membentuk kata baru dari akhiran kata benda, ya, menjadi worker yang artinya pekerja. Ya, oke. Nah, terkadang juga akhiran er atau ini ditulis or, ya, sebagai kata gantinya, ya. Misalkan dari kata kerja act ditambah akhiran or, ya, bukan berarti ditambah akhiran atau er, tapi ditambah akhiran yang or atau or, sehingga membentuk sebuah kata baru menjadi actor. Ataupun kata kerja dasar lain, misalkan sell ditambah akhiran or menjadi seller, ya. Oke, seperti itu, ya. Kemudian baik akhiran er atau akhiran or ini juga digunakan untuk sesuatu atau benda yang bisa melakukan sebuah pekerjaan yang khusus, ya. Contohnya berasal dari kata kerja opened ditambah dengan akhiran er jadi opener, artinya adalah sebuah alat untuk open, ya. Kemudian ada juga
kata kerja project ditambah dengan akhiran or membentuk sebuah kata baru menjadi projector. Ini alat untuk project ya, proyektor namanya ya. Oke. Seperti itu ya penjelasan tentang akhiran dari er atau or atau juga i. Ya, oke. Nah, berikutnya di sini juga masih ada akhiran kata benda umum ya, yang di sini kita menggunakan akhiran nes digunakan membentuk dari asalnya kata benda, membentuk kata benda yang asalnya dari kata sifat. Nah, di sini kita lihat kata sifat yang berakhiran y, maka perubahannya menjadi I. Kita lihat contohnya di sini. Ya, kata sifat dasarnya adalah good, ditambahkan dengan akhiran kata benda ness menjadi goodness, artinya kebaikan. Ya. Begitupun kata sifat yang berakhiran y. Di sini ada perbedaan, kita tinggal merubah kata y ini menjadi I. Ya. Contoh misalkan ready ditambahkan akhiran ness menjadi readiness. Ya, lihat di sini perubahannya ya. Artinya kesiapsiagaan. Ya, oke, itu dari penjelasan akhiran ness. Kemudian juga ada akhiran ist. Ya, ini untuk orang dan akhiran ism untuk sebuah aktivitas atau ideologi. Ya, yang mana digunakan untuk politik seseorang atau keyakinan seseorang maupun ideologi seseorang. Dan terkadang juga untuk profesi ya. Lihat perbandingannya dengan er atau or yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya. Nah, contoh misalkan kata benda terror ya ditambahkan dengan akhiran ist ya menjadi terrorist ya, terrorist. Ini adalah berarti teroris, orang yang melakukan teror. Kemudian juga ada kata dasar kata benda journal ditambahkan dengan akhiran ism menjadi journalism. Ya, ini berarti seorang jurnalistik. Ya. Oke, yang melakukan aktivitas tertentu atau profesi, ya. Oke. Kemudian di dalam akhiran ist ini juga digunakan untuk orang yang memainkan instrumen atau alat-alat musik ya. Musical instruments, alat-alat musik. Contoh misalkan silo, ya kata benda silo ditambahkan dengan akhiran is menjadi siloist. Maksudnya adalah orang yang memainkan silo atau pemain silo. Atau juga kata benda violin ditambahkan dengan akhiran ist menjadi violinist. Artinya pemain piano. Ya. Oke, itu penjelasan dari kata benda akhiran kata benda umum lainnya selain tadi yang di atas ya. Oke. Nah, di sini juga masih banyak ya akhiran yang belum sempat kita jelaskan semuanya yang bisa membantu kita mengenali kelas-kelas katanya. Nah, di sini juga misalkan ada akhiran yang informal ya, yaitu ish. Ya, ish is. Ya, di mana bisa ditambahkan pada kata sifat yang paling umum ya, berupa juga usia maupun waktu. Di mana maknanya bisa membuat kurang tepat ya. Nah, misalkan kata 30 ditambahkan dengan akhiran ish menjadi 30s ya, artinya 30-an. Dalam kalimat she is 30s, maksudnya dia berusia 30-an. Ini artinya bisa jadi kurang tepat ya. Oke. Kurang pas gitu maksudnya ya. Atau juga contoh yang lain, he has reddish hair. Dia memiliki rambut yang kemerah-merahan. Ya, contoh yang lain, come about 80s. Ya, datanglah sekitar pukul 8-an. Ya, seperti itu. Baik, di sampingnya juga ada contoh-contoh akhiran yang membentuk kata yang lain ya, seperti yang ada di dalam kurung ini. Di sini misalkan akhiran meant menjadi dari kata dasar excite menjadi excitement.
enjoy menjadi enjoyment, replace menjadi replacement, dan seterusnya ya. Lihat di sini kata dasar dan juga akhirannya kemudian akan membentuk sebuah kata baru ya. Tidak akan saya jelaskan semuanya karena di sini sudah ada polanya dan juga contohnya ya. Oke, mungkin penjelasan saya tentang akhiran atau suffixes cukup sampai di sini. Mohon maaf ya, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekeliruan maupun kesalahan dalam segi penjelasan maupun tutur kata. Ya, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya ya, sesi yang terakhir yaitu tentang menjelaskan root words ya, menjelaskan tentang root words yaitu kata dasar. Baik, untuk pertemuan atau pembahasan tentang materi akhiran cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.